semuanya kita ke surga. Kelak di rumah yang Bapa. Kita nyanyikan dengan lebih cepat. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Yohanes pasal 1 ayat 35 berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Mari kita berdoa. Sungguh suatu waktu yang baik dan amat baik bagi kami, itu ketika kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kembali diperdengarkan akan suara kebenaran-Mu. Karena kami tahu hanya kebenaran-Mu lah yang menuntun kami untuk hidup berkenan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah sore hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Ketika kami membacanya, kami mendengarkan penguraiannya, bukan saja menikmati, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, pimpin hati kami, pikiran kami untuk siap menerima firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya kebenaran ini sungguh boleh meneguhkan kami, khususnya ketika kami menjalani panggilan-panggilan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bagaimana kami menjalaninya dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mungkin tak banyak orang mengenal seorang yang bernama Tenzing Norgay. Saat kita membahas kisah pendakian di Gunung Everest, seluruh dunia lebih mengenal seorang yang bernama Sir Edmund Hillary. Karena Edmund Hillary dikenal atau dicatat dalam sejarah dunia sebagai pendaki pertama yang berhasil menaklukkan gunung tertinggi itu. Sebenarnya, Bapak Saudara, Tenzing Norgay itu bisa saja menjadi orang pertama yang menapakkan kakinya di Gunung Everest. Tapi sebelum atau selangkah sebelum menuju puncak, ia mempersilakan Edmund Hillary untuk berjalan lebih dulu. Jadi dikenallah dalam sejarah dunia bahwa Hillary lah orang pertama yang sampai di puncak Everest. Tenzing Norgay lebih suka nampaknya berada di belakang layar. Dia lebih suka belakang layar untuk mendukung kesuksesan pendakian ini. Dan di balik kesuksesan pendakian ini, Tenzing Norgay siap berada di balik bayang-bayang Edmund Hillary yang lebih terkenal dan dikenal daripada dirinya sendiri. Tentu bagi saudara tidaklah mudah
untuk mengambil posisi yang demikian, bukan? Berada di bawah bayang-bayang seseorang. Satu perkara yang tidak mudah, satu posisi yang tidak mudah ketika ada orang berada di atas kita dan kita tampaknya berada di bawah bayang-bayang orang tersebut. Berada di bawah bayang-bayang seseorang itu bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang mungkin dipandang sebelah mata, atau kita merasa kurang dibutuhkan, kurang hebat daripada orang yang ada di atas kita. Tidak sedikit orang merasa kurang dihargai. Tidak sedikit orang merasa diperlakukan tidak adil, karena mungkin ada orang yang lebih atas daripada dia. Mungkin hal ini bisa kita temui di dalam karir, dalam pekerjaan kita, ya, antara atasan dan bawahan, jenjang-jenjang yang ada. Kita sangat merasakan situasi ini. Kalau ada seseorang dan kita merasa berada di bawah bayang-bayang orang itu, mungkin dalam hati kita berkata, seandainya tidak ada dia, mungkin saya akan jadi pemimpin. Ya, bukan demikian, ya. Seandainya tidak ada dia, mungkin seandainya saya datang lebih dulu ke kantor ini, ke lembaga ini, mungkin dia akan di bawah saya. Berada di bawah bayang-bayang seseorang tidaklah mudah. Kita bisa menjadi marah dan menuntut perlakuan yang sama. Seringkali itu yang menjadi keluhan hati, isi hati kita. Saudara, bagaimana jikalau Tuhan memosisikan diri kita berada di bawah bayang-bayang seseorang? Apa reaksi kita? Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Kalau hari ini kita merasa ada orang yang lebih hebat dari kita dan kita berada di bawahnya. Tampaknya kita hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Apa reaksi kita? Firman Tuhan yang kita baca hari ini, tampaknya Andreas itu di bawah bayang-bayangnya Simon Petrus. Ya kan? Kalau kita tahu kisah perjalanan Andreas dan Petrus adalah satu kisah yang sangat berbeda. Andreas seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang saudaranya, yaitu Petrus. Harusnya Andreas yang menjadi mentornya Petrus. Karena apa? Karena dia orang pertama yang bertemu dengan Yesus, bukan? Waktu kita membaca bagian ini kita menemukan bahwa Andreas lah yang pertama bertemu dengan Yesus, kemudian dia mengenalkan Petrus kepada Yesus. Harusnya Andreas lebih terkemuka, lebih terkenal. Karena dia orang yang pertama bertemu dengan Yesus. Namun kalau kita membaca Alkitab, faktanya berbeda. Faktanya berbicara sebaliknya. Justru Andreas kurang dikenal dan terkenal dibandingkan Petrus. Bahkan sangat sedikit informasi, data yang kita peroleh tentang Andreas. Saudara boleh cari ya informasi tentang Andreas sedikit, tapi kalau kita cari Petrus banyak sekali. Bahkan sangat jarang orang mengkhotbahkan tentang Andreas. Banyak orang mengkhotbahkan tentang Petrus. Saudara terkasih Tuhan, kita melihat di sini ketika Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar itu, Yohanes Pembaptis punya 2 orang murid. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah itu." Salah seorang muridnya yaitu Andreas. Dia meyakini anak domba Allah itu adalah Mesias, yaitu Yesus. Dia meyakini dengan sepenuh hati, kemudian dia menceritakan itu. Dia perkenalkan Yesus kepada Simon Petrus. Dan ayat 40 dikatakan bahwa Andreas membawa Petrus kepada Yesus. Ini boleh dikatakan sebagai satu misi lokal pertama. Bagaimana awal pertemuan Petrus dengan Yesus dibawa oleh seorang yang bernama Andreas. Menariknya di dalam perjalanan pelayanan mereka atau dalam perjalanan mereka mengikut Yesus sebagai murid atau sebagai rasul, Andreas memang yang membawa Petrus. Namun justru Petrus lebih terkenal dan dikenal oleh kita, bukan? Petrus lebih dikenal dan terkenal oleh kita. Kalau kita diberikan pertanyaan, sebutkan murid Yesus, pasti nama pertama Petrus. Ya, bahkan kalau kita tidak terlalu hafal, tidak terlalu tahu, kita tidak akan pernah menyebut nama Andreas itu sebagai murid Yesus. Petrus tampaknya lebih terkemuka, dia lebih menonjol daripada Andreas. Bahkan kalau kita melihat di list murid-murid Yesus, nama Petrus yang pertama. Ya, Andreas itu adalah nama yang kesekian. Petrus lebih vokal dibandingkan dengan Andreas. Andreas tampaknya lebih kalem. Petrus terlihat karakternya sebagai seorang leader, sedangkan Andreas itu adalah follower. Dia hanya mengikut saja. Petrus lebih banyak disebut-sebut. Bahkan kita tahu satu peristiwa
yang mencengangkan, Petrus berjalan di atas air menemui Yesus. Sedangkan Andreas tidak ada kisah apapun yang mungkin kita ketahui. Petrus orang yang dekat dengan Yesus. 3 orang yang sangat dekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Andreas tidak disebut di situ. Orang mungkin tidak mengenal Andreas kalau tidak menyebut nama Simon Petrus. Perhatikan baik saudara di bagian firman Tuhan yang kita baca. Seolah-olah penulis Injil memperkenalkan Andreas tidak cukup, harus ada embel-embel nama Petrus. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh penulis Injil, yaitu Yohanes, bahwa Andreas saudara Simon Petrus. Bukan hanya di Injil Yohanes ini, berapa bagian firman Tuhan kalau menyebut nama Andreas pasti diikuti dengan satu kalimat, saudara Simon Petrus. Seolah-olah orang tidak kenal Andreas kalau tidak sebut ini saudaranya Petrus. Petrus lebih terkenal, ya. Orang mungkin tidak mengenal Andreas, tetapi mengenal Petrus. Jikalau ingin menyebut Andreas, perlu menyebut nama Petrus terlebih dahulu. Andreas hidup di dalam bayang-bayang Petrus saudaranya, di mana Petrus lebih dikenal dan terkenal daripada dia. Apakah Andreas menjadi iri hati? Dia menjadi jengkel, dia menjadi cemburu, dia benci dengan saudaranya Petrus. Bukankah Andreas yang lebih layak untuk mendampingi, untuk dekat dengan Yesus? Karena dia adalah murid yang pertama. Tetapi kita lihat, apakah perasaan-perasaan itu mengusik panggilan hidupnya, panggilan pelayanannya? Tidak demikian. Tidak tercatat hal-hal demikian di dalam Injil. Andreas tetap setia dalam panggilan hidupnya sampai akhir. Bahkan dia membawa pemberitaan Injil Kristus sampai akhir. Dia setia melakukannya. Sekalipun Andreas dalam pelayanannya dia menghidupi panggilan yang biasa-biasa saja. Dan mungkin saja Andreas bisa merasa dibawa bayang-bayang saudaranya Petrus. Tapi sikap hati ini tidak terlihat demikian. Andreas setia di dalam panggilan hidupnya. Sekalipun dia tidak melakukan hal-hal yang spektakuler di dalam mengikut Yesus. Apa yang dilakukannya itu adalah hal-hal yang kecil. Dia hanya seorang pembawa orang, kalau kita memperhatikan di bagian firman Tuhan yang kita baca. Dia hanya membawa Petrus kepada Yesus. Artinya dia hanya sebagai seorang penghubung. Dia menghubungkan orang kepada Yesus. Kalau kita melihat di kisah Injil Yohanes yang lain, Andreas juga sebagai seorang pembawa atau seorang penghubung. Yohanes 6 dikatakan Andreas ini membawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu terjadi mujizat dalam peristiwa itu. Yohanes 12, Andreas juga berperan sebagai seorang penghubung. Pada waktu itu orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Andreas lah yang membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Bahwa Andreas itu tetap setia pada panggilannya. Sekalipun ia bukanlah aktor utama. Sekalipun dia bukanlah aktor utama sebagai murid-murid Yesus. Dia mungkin disebut aktor pendukung saja. Tapi dia melakukan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menerima perannya dengan baik. Mungkin kita akan menilai Andreas ini melakukan hal-hal yang biasa. Nilai-nilai pelayanannya adalah nilai yang biasa-biasa saja. Tak heran Andreas disebut apostle of small things. Rasul dari hal-hal yang kecil. Saudara terkasih Tuhan, seorang William Blackley, dia menuliskan satu frasa demikian. Andreas adalah tipe orang yang siap menempatkan diri di belakang orang lain. Dia cukup senang untuk mundur dan membiarkan saudaranya maju. Dia cukup senang dan menikmati peran yang sederhana di antara 12 murid Yesus. Bagi Andreas, masalah ketermukaan, kedudukan, kehormatan bukan menjadi soal. Satu kalimat yang menarik dari Blackley, dia katakan demikian. Yang menjadi soal baginya adalah bagaimana dia mengikut Yesus dan melayaninya dengan sebaik mungkin. Andreas menjadi contoh bagi semua orang kudus
yang rendah hati, setia, tulus ikhlas untuk berdiri di belakang. Saudara terkasih Tuhan, menarik sekali. Bahwa Andreas bukan seorang yang sangat menonjol, seorang yang terkemuka, yang dikenal dan terkenal. Tetapi Bekele menyoroti bagaimana dia mengikut Yesus dan melayani dengan sebaik mungkin di dalam pelayanannya. Apa yang kita pelajari dari Rasul Andreas di dalam panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan? Saudara, kita mempelajari bahwa Andreas melayani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan padanya. Ketika kita sudah tahu profil Andreas, perannya, signifikansinya tidak terlalu penting, tapi kita dapat mempelajari bahwa Andreas dalam pelayanannya, dia melayani sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan padanya. Meskipun Petrus jauh lebih populer daripada Andreas. Andreas pun mungkin hanya dikenal sebagai seorang saudara Simon. Ya, Andreas saudara Simon. Dia hanya dikenal, saudaranya Petrus itu Andreas. Ya. Tapi kita lihat, Andreas tidak pernah melakukan manuver untuk menyamai Petrus. Dia tidak ada rasa marah, cemburu atau iri hati menyaksikan popularitas Petrus. Tidak ada itu. Andreas sadar betul akan perannya, akan kapasitasnya, akan panggilan hidupnya dari Tuhan bagi dirinya. Tidak perlu dia bersaing dengan saudaranya Petrus. Dan dia tidak menjadi Petrus yang bukan dirinya. Itu tidak dilakukannya. Saudara, Petrus dan Andreas berbeda jauh, bertolak belakang. Dari sisi kepemimpinan, dari kepribadian, dari pelayanan, bertolak belakang. Tetapi kita melihat Andreas setia menghidupi panggilannya. Karena apa? Karena dia tahu kapasitas yang Tuhan berikan kepadanya dan bagaimana dia harus melakukannya. Andreas hanya berupaya untuk menjadi yang terbaik bagi dirinya sendiri di dalam menjalani panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita untuk tetap dapat setia, bertanggung jawab akan karunia, talenta, potensi, bakat yang Tuhan berikan? Mungkin tidak banyak. Tidak seperti si A, tidak seperti si B, talenta dan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia untuk melakukannya? Tidak mudah ya saudara ya. Baik di dunia kerja, di dalam pelayanan ya. Bersaing itu, apalagi bersaing tidak sehat, saling menjatuhkan. Itu menjadi natur kita bukan? Kita tidak senang bahwa ada orang lain lebih hebat daripada kita. Kita tidak suka kalau orang lain lebih pandai daripada kita. Itu ada dalam natur kita. Tapi pada hari ini, di dalam dunia kerja, dalam pelayanan, sekalipun kita merasa di bawah bayang-bayang seseorang, lakukanlah apa yang menjadi kapasitas, apa yang menjadi peran, apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi peran yang Tuhan berikan bagi kita. Melayani tidak selalu harus ditempatkan di dalam posisi utama, sebagai peran utama. Tetapi kita bisa saja ditempatkan Tuhan sebagai posisi pendukung. Di dalam satu tim, di dalam satu proyek, di dalam satu kegiatan, mungkin kita tidak menempati posisi utama. Tuhan tempatkan kita sebagai posisi pendukung. Saat itu apakah kita siap? Banyak orang tidak siap. Banyak orang berkata, sayalah yang harus memimpin. Seharusnya saya yang jadi ketua panitianya. Seharusnya saya pemimpin proyeknya dan sebagainya. Baik saudara, kita harus siap. Jikalau ada saatnya Tuhan berikan kita sebagai posisi pendukung, bukan posisi utama. Sesungguhnya bukan itu yang penting, bukan posisinya. Tetapi bagaimana kualitas waktu kita melakukan apa yang dipercayakan, itu yang penting. Itulah yang diperlihatkan Andreas di dalam kehidupan panggilannya. Bukan posisi yang dia cari, tetapi bagaimana dia melakukan apa yang menjadi kapasitasnya yang Tuhan berikan kepadanya. Bagaimana dia melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Sikap Andreas ini seharusnya dimiliki oleh semua orang percaya pada masa kini. Agar kita terlepas daripada kepentingan pribadi untuk mencari kedudukan atau posisi.
Tidak heran banyak orang sangat stres, tidak dapat posisi ini, tidak dapat posisi itu. Karena itu yang dicari, bukan kualitas kerjanya, bukan kualitas pelayanannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memikir lebih dalam lagi hal ini ketika kita belajar kepada Andreas. Pelayanan seharusnya itu menjadi sarana kita untuk mengikut Yesus dan melayani Yesus dengan sebaik mungkin. Itu yang harus kita lakukan. Bukannya kita pakai untuk mencari kehormatan, kepentingan, atau puji-pujian bagi diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi seluruh pelayanan kita saat ini. Apakah selama ini kita mengikut Yesus dengan tulus hati? Apakah kita dengan tulus hati melayaninya dengan sebaik mungkin? Atau kita melayani hanya untuk mencari kehormatan? Perhatikan bagaimana peran Andreas. Pelayanan Andreas itu tampaknya sederhana sekali, bukan? Sederhana. Dia hanya berperan sebagai seorang penghubung saja. Awalnya dia bertemu dengan Yesus. Dia meyakini Yesus itu adalah Mesias. Itu dia tidak simpan untuk dirinya sendiri, saudara. Dia kabarkan, dia beritahukan kepada saudaranya Petrus yang akhirnya lebih terkenal daripada dia. Apakah ada penyesalan? Kalau saya tahu, saya tidak akan kenalkan saudara saya. Dia lebih terkenal daripada saya pada akhirnya. Tidak. Tidak ada penyesalan baginya. Dia beritakan kabar baik ini. Dia bawa Petrus kepada Yesus. Orang-orang mungkin menilai ini anak kecil ada apa? Hanya membawa 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup untuk 5.000 orang lebih yang sedang butuh makan pada saat itu. Andreas tidak melihat itu. Dia bawa anak kecil ini kepada Yesus. Anak kecil ini hanya bawa 5 roti dan 2 ikan. Dan kita tahu mujizat terjadi di tangan Tuhan Yesus. Cukup bahkan lebih dimakan 5.000 orang. Pada saat itu orang Yunani adalah orang yang sangat sulit bertemu dengan orang Yahudi. Di tengah kerumunan banyak orang, bagaimana bisa bertemu dengan Yesus? Orang Yahudi kan seringkali merasa superior dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Filipus bertemu dengan orang Yunani. Orang Yunani berkata, saya ingin bertemu dengan Yesus. Filipus memberitahukan kepada Andreas. Dan Andreas membawa mereka untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Andreas itu hanya hal yang sederhana sebagai seorang penghubung. Saudara, terkadang kita tidak harus menjadi orang yang vokal, orang yang menonjol, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang punya talenta banyak, baru terlihat dipakai oleh Tuhan. Ini konsep pikir yang salah. Banyak orang berpikir, ini pendeta hebat nih karena dia melakukan banyak mujizat dan sebagainya. Tidak harus. Tidak harus terkenal, vokal, punya talenta yang banyak baru terlihat dipakai oleh Tuhan. Apakah pelayanan kita yang biasa-biasa saja, yang mungkin tidak dilihat orang, tidak dinilai orang, tidak dipakai oleh Tuhan? Tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Saudara terkasih Tuhan, tubuh Kristus itu dibangun dengan keragaman karunia yang berbeda-beda. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit, ada yang diberikan sedang dan sebagainya. Semuanya untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Tidak selalu pelayanan yang yang spektakuler, itu baru disebut pelayanan yang berkenan dan berhasil. Tidak selalu. Tapi justru pelayanan-pelayanan yang biasa, itu ada pelayanan yang berhasil, yang berkenan di hati Tuhan. Bukan berarti kita tidak harus mengerjakan pelayanan yang besar ya. Bukan itu poin saya. Maksud saya tidak selalu. Bahwa kita melayani hal-hal yang kecil, berperan sebagai pelayan yang kecil. Apa yang kita lakukan sederhana, itu pun dipakai oleh Tuhan jika kita melakukannya dengan tulus hati dan sungguh hati di hadapan Tuhan. Ada seorang pendeta yang punya pelayanan itu khusus melayani orang-orang yang sekarat, khususnya tentara, korban perang ya. Ini cerita di zaman perang dulu ya, perang dunia. Seorang pendeta akhirnya menghampiri seorang tentara yang sedang sekarat, ya sudah hampir mati. Lalu sang pendeta itu melayani tentara itu. Dan percakapannya pendeta itu bertanya kepada tentara itu, engkau sudah sekarat, ya waktumu tidak lama lagi dan sebagainya. Apakah engkau akan mengirim salam kepada seseorang? Lalu tentara itu berkata, iya, saya akan mengirimkan salam kepada 2 orang. Pertama, salam kepada mama saya. Katakan kepada mama saya mati sebagai seorang tentara yang
membela negara. Yang kedua, salam saya untuk guru sekolah minggu saya. Katakan kepada guru sekolah minggu saya mati sebagai orang Kristen. Terima kasih untuk pengajarannya. Saya menerima Kristus, saya bisa setia pada Kristus sampai mati. Saya adalah seorang Kristen. Saudara terkasih Tuhan, singkat cerita pendeta ini menyampaikan salam kepada mama dan guru sekolah minggu itu. Ternyata Bapak Saudara, 5 bulan yang lalu guru sekolah minggu itu sedang putus asa. Dia merasakan pelayanannya itu pelayanan yang biasa-biasa saja. Ini hanya guru ngajar, ya, tidak ada hasilnya. Dan dia mau mengundurkan diri. Dia sudah putus asa, dia give up akan pelayanannya. Tapi ketika dia mendapatkan salam dari prajurit itu, mengingatkan dia, tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang sederhana. Salam prajurit itu, tentara itu telah mengubahkan hidupnya. Mari ya saudara, lakukanlah dengan setia, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin tampaknya itu sederhana, biasa-biasa saja yang kita lakukan, tetapi tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Saudara, kadang tak banyak orang mau melayani di belakang layar, ya. Di belakang layar, kebanyakan orang mungkin akan lebih mudah, lebih terpanggil melayani di depan, terlihat gitu ya. Mungkin seperti kami hamba Tuhan, itu Ghost Singer ya. Itu kan pelayanan di depan terlihat ya. Tapi sesungguhnya kalau kita menilik kembali, pelayan-pelayan Tuhan di belakang layar itu juga memiliki peranan yang penting. Misalnya soundman, kalau mereka tidak hadir saja atau terlambat hadir, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan jelas, dengan baik? Mereka harus datang lebih awal mempersiapkan kabel ya. Itu pekerjaan yang kecil, yang remeh-temeh Saudara, gulung-gulung kabel ya. Setelah selesai mereka akan, kita pulang duluan, kita nggak mau tahu kan. Tapi mereka tetap tinggal, beresin lagi, rapiin lagi. Pemain belakang layar, pelayan-pelayan di belakang layar tidak mudah. Multimedia Saudara, kita bisa menyanyi dengan teks yang baik. Mereka buat itu, tidak mudah juga buat, perlu waktu dan sebagainya. Bagian umum Saudara, apalagi masa-masa COVID, saya melihat beberapa saudara kita setia dan melayani. Walaupun pelayanan beresiko ya, mereka harus disinfektan kursi-kursi yang telah kita duduk. Setiap KU kita selesai dibersihkan dengan disinfektan Saudara. KU 1 selesai dibersihkan, KU 2 selesai dibersihkan. Saudara, pelayan-pelayan di belakang layar itu telah mempersiapkan kita bisa duduk dengan baik, dengan nyaman untuk beribadah di hadapan Tuhan. Itu juga perlu diperhitungkan. Tetapi jika Tuhan memanggil kita dalam kapasitas sebagai seorang pelayan di belakang layar, mari kita lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Betapa banyak orang ini minder di dalam pelayanan, merasa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan, tidak. Baik saudara, mulai hari ini temukan 1-2 hal yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak harus melayani sebagai seorang pelayan yang menonjol, yang di depan. Mungkin kita adalah seorang pelayan-pelayan di belakang layar yang tidak terlihat. Jika Tuhan memanggilmu untuk melakukan, jangan keraskan hatimu. Mari kita bersama-sama melayani di hadapan Tuhan. Karena pelayan-pelayan yang biasa-biasa, yang kecil dan sebagainya, ingatlah, itu bukan dinilai untuk hari ini. Tapi adalah pelayanan yang berdampak di hari depan. Seorang penulis him yang sudah kita kenal dan kita tahu, Fanny Crosby. Dia menulis kurang lebih 8.000 lagu him yang ditulisnya di dalam keadaan buta. Dia buta sejak umur 6 minggu, saudara. Sekalipun dia buta, dia tidak pernah kecewa, kita tahu. Dia tidak pernah menyimpan kepahitan dan menyalahkan Tuhan. Justru dia berkarya di tengah kebutaannya. Dia meninggal tanggal 12 Februari tahun 1915 ya. Ketika dia hampir meninggal, dia punya satu pesan. Dia ingin di batu nisannya itu tertulis satu kalimat. She has done what she could. Kalimat ini adalah kalimat yang diambil dari Markus pasal 14 ayat 8. Ketika Yesus bicara dengan Maria yang telah mengurapinya.
bahwa Maria telah melakukan apa yang telah dapat dilakukannya. Itulah yang menjadi satu kenangan indah terhadap Fanny Crosby. Dia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan apa yang dipunyainya. Dia buta, dia tidak bisa berkhotbah. Dia tidak bisa menjadi guru sekolah minggu. Dia tidak bisa menjadi penyambut tamu. Tapi dia bisa menulis lagu. Fanny Crosby menemukan caranya sendiri untuk mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan. Namun kita lihat apa yang dilakukannya itu berdampak sampai kini. Kita masih menyanyikan lagu-lagu yang ditulisnya. Kita nyanyikan sampai sekarang. Di gereja-gereja Presbyterian khususnya, saudara menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby. Ya, misalnya lagu Sungguh dan Pasti Jaminanmu. Ya, beberapa lagu yang lain, Bawalah Aku Mendekat Padamu ya Tuhan. Lagu-lagu yang sering kita nyanyikan adalah tulisan atau ciptaan dari Fanny Crosby. Saudara terkasih Tuhan, mari kita belajar dari Andreas. Panggilan pelayanan Andreas ini sekalipun sederhana, dia melayani dengan kesederhanaan yang memberikan dampak. Pelayanan Andreas adalah pelayanan yang sederhana. Walaupun dia hanya berperan sebagai seorang penghubung bagi orang lain. Dia hanya membawa orang lain. Namun kita lihat apa yang dilihat oleh Andreas, yaitu individu, personalitas. Dia melihat Petrus perlu tahu Mesias. Dia melihat anak kecil yang mungkin tidak dipandang orang yang membawa 5 roti, yang hanya membawa bekal kalau istilahnya hari ini. Ya, apa nih anak kecil bawa bekal? Tapi dia lihat, dia bawa anak itu kepada Yesus. Orang Yunani yang ditolak, yang agak sulit bergaul dengan orang Yahudi, dia bawa orang Yunani itu kepada Yesus. Andreas menghargai individu. Nilai individu itulah yang dilihatnya, yang berharga di mata Tuhan. Perhatikan baik saudara ayat 41. Di dalam bahasa Indonesia memang tidak terlihat, tetapi dalam terjemahan NIV ya, lebih mendekati dari bahasa aslinya. Bahwa the first thing Andrew ya, did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. Saudara, hal pertama, kalau bahasa Indonesia kan tidak terlihat di ayat 41. Hal pertama yang Andreas lakukan setelah dia bertemu dengan Yesus, hal pertama yang ia lakukan yaitu memberitakan Mesias kepada saudaranya. Mesias ada orang yang dinantikan oleh orang Israel, oleh orang Yahudi. Dia beritakan itu dimulai dari keluarganya sendiri. Baik saudara, kita tahu ya, akhirnya seperti saya sudah katakan, Petrus dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanannya. Ya. Petrus dipakai luar biasa di dalam pelayanannya. Tetapi kita lihat, ketika Petrus dipakai dengan buah pelayanan yang luar biasa, hal itu juga mengingatkan kita bahwa dia adalah buah pelayanan dari Andreas. Petrus dipakai dengan luar biasa dalam sejarah gereja mula-mula. Tidak boleh kita lupakan. Itu bermula dari seorang pelayan Tuhan yang bernama Andreas, yang hanya membawa dia kepada Yesus. Demikian juga saudara, tentunya hal ini juga berdampak pada anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu tentunya akan melihat di dalam hidupnya begitu besar kuasa Tuhan. 5 roti 2 ikan yang dibawanya cukup akan lebih bagi 5.000 orang. Andreas juga boleh katakan misionaris pertama daripada 12 Rasul Kristus. Dia penginjil lokal pertama. Dia juga penginjil interlokal pertama yang membawa orang Yunani kepada Yesus. Sebelum Paulus memberitakan Injil kepada orang Yunani, terlebih dahulu dimulai Andreas. Dalam tradisi gereja mengatakan Andreas hidupnya bermisi bagi orang Yunani. Bahkan Andreas sampai di Rusia bagian selatan untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kita tahu akhir hidupnya dia mati disalib dalam bentuk X. Tidak seperti salib Kristus ya yang di belakang kita. Dalam bentuk X dia disalib. Saudara, ya boleh saja disebut rasul hal-hal yang kecil. Apostle of small thing. Tetapi kita melihat
Apa yang dilakukan oleh Andreas berdampak besar. Sesungguhnya ia adalah rasul yang besar sekalipun melayani hal-hal yang kecil. Kita belajar di sini Bapak Saudara, bukankah seringkali kita merasa pelayanan kita tidak begitu diperhitungkan, tidak begitu dilihat orang. Ya hanya pelayanan biasa, ya. Dan mungkin diri kita sendiri pun berpikir, ya demikian, saya ini bisa apalah. Tetapi tidak bagi Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun pelayanan kita, itu dikenan oleh Tuhan. Bahkan pelayanan itu berdampak. Pelayanan itu berdampak. Demikian pula, ya, jikalau kita menghentikan pelayanan kita yang rasanya kecil, maka akan berdampak bagi kerajaan Allah. Saudara bayangkan, ya, hal-hal kecil, misalnya tukang sampah, tukang pemulung, ya, semua berhenti jadi tukang sampah. Apa jadinya dunia? Demikian juga dalam gereja, ada jemaat yang pelayanan di belakang layar, akhirnya tidak mau pelayanan lagi. Apa jadinya pelayanan gereja? Tentu berdampak, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sungguh senang Bapak Saudara, jikalau pada akhirnya kita mendengar Yesus ngomong gitu pada kita. Yesus ngomongnya begitu pada kita. Hai Nathan, masuklah. Engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam tanggung jawabmu yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu perkara yang lebih besar lagi. Saudara, begitu bahagianya kita bukan kalau Yesus ngomong gitu sama kita. Ini yang menjadi kerinduan kita. Saudara, mungkin pelayanan kita biasa dan sederhana. Tapi ingatlah itu dipakai oleh Tuhan. Saudara, sebelum saya waktu awal-awal saya masuk sekolah teologi, saya pikirkan kembali, kok Tuhan panggil saya ya? Kok Tuhan panggil saya? Apa sih bisanya saya? Saya ingat, saya flashback kembali hidup saya. Waktu kecil saya ini anak yang tinggal di pantai, saudara. Ya, saat ini kelihatan hitam ya. Dulu lebih hitam lagi, saudara. Main di pantai, saudara ya, lumpur ya. Rambut nih kuning ya karena jemur di pantai ya, hitam legam saudara ya. Karena di pantai kalau sekolah itu harus ini lihat ombak. Kalau ombaknya surut ke bawah baru jalan lewat ya. Beberapa kali sekolah kami banjir ya, setelah banjir ombak besar, tahulah ya ada cacing-cacing gitu saudara ya. Hidup di daerah sebenarnya bukan di Singkawang. Seringkali orang tanya saya asalnya di mana Singkawang, bukan di Singkawang. Di Singkawang masuk lagi saudara ya, tempat yang sangat kecil di kecamatan ya, dengan pendidikan yang tidak memadai, sekolah pemerintah ya, bukan sekolah swasta. Yang saya dari SD ya disuruh hafal Al-Fatihah ya, ngaji dan sebagainya, sekolah pemerintah, sekolah negeri, SD, SMP, bahkan SMA juga di sekolah pemerintah. Siapalah saya, kurang pengetahuan, kurang pintar, agak minder nih masuk sekolah teologi. Bahkan ketika saya pelayanan di Jakarta agak minder nih, hamba Tuhan lulusan kelas kampung ya melayani di kota Jakarta. Bagaimana bisa? Tapi saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya. Saya coba terus melakukan hal-hal yang kecil, saya belajar dari banyak orang, ya belajar dari hamba Tuhan, ya yang saya belajar. Saya coba mulai dari awal melayani hal-hal yang kecil saja, belajar main gitar, belajar main keyboard dan sebagainya. Akhirnya belajar berkhotbah dan sebagainya. Saya melihat Tuhan memakai pelayanan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sekalipun bukan pelayanan yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya itu berdampak dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat hal ini. Sekalipun sederhana, sekalipun kecil, Tuhan pakai itu berdampak. Setidaknya berdampak bagi diri kita sendiri dan memuliakan Allah. Kita mungkin gak usah berpikir berdampak bagi ratusan ribuan orang apa kita lakukan. Tapi setidaknya berdampak dalam keluarga kita, berdampak pada teman kita, apa yang kita lakukan. Saudara, seorang yang mungkin sangat tidak dikenal di kalangan gereja, yaitu Edward Kimball, Pak Saudara. Ya, pada suatu kali dia mengunjungi
seorang anak sekolah minggu yang berumur 17 tahun. Edward Kimber awalnya agak ragu memberitakan Injil kepada anak muda ini. Karena perawakannya kasar, beringasan, kerja di pasar ya, kerja di toko sepatu. Ya, singkat cerita, dia memberitakan Injil dan dia memuridkan anak ini. Edward Kimball memuridkan anak ini dan kita kenal hari ini seorang pengkhotbah KKR yang besar, seorang yang telah mengirimkan ribuan misionaris ke dunia, yaitu D.L. Moody. Anak muda yang kasar, yang beringasan itu adalah D.L. Moody, saudara. Ya, berhasil dimuridkan oleh seorang yang bernama Edward Kimball. Kemudian D.L. Moody menjadi seorang pengkhotbah yang besar. Pada suatu hari dia ke Inggris, seorang pendeta yang sudah putus asa dalam pelayanannya yaitu Frederick Mayer. Ya, dia tidak semangat lagi untuk berkhotbah, tapi ketika diingatkan oleh khotbah D.L. Moody, dia disemangatkan lagi. Dan Frederick Mayer pada suatu kali berkhotbah di mahasiswa di kampus. Seorang mahasiswa bertobat bernama Wilbur Chapman. Dia bertobat dan kita tahu Wilbur Chapman adalah seorang pendiri YMCA, ya, anak-anak muda bagi Kristus. Di dalam kerjasama pelayanannya, seorang atlet bisbol juga bertobat yang bernama Billy Sunday. Billy Sunday kemudian juga dipakai menjadi pengkhotbah KKR. Pada suatu kali anak-anak muda ini merindukan kebangkitan, kebangunan rohani, mengundang seorang yang bernama Mordecai Ham. Mordecai Ham berkhotbah dalam khotbah KKR-nya itu, seorang anak muda bertobat yang bernama Billy Graham, yang kita tahu sebagai salah satu pengkhotbah besar di abad 20-21 ini, yang telah memenangkan banyak jiwa. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dari seorang yang biasa, Edward Kimball, seorang guru sekolah minggu yang biasa, mengajarkan hal ini kepada D.L. Moody, berkembang dan terus berkembang, akhirnya menghasilkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Billy Graham. Saudara, kita bisa melihat di sini, apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak bisa dinilai. Mungkin masa depan akan menilainya. Kita hanya bisa menabur, menanam. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara, mari kita belajar dari Andreas di dalam panggilannya. Dia bukan seorang pelayan yang luar biasa, yang hebat, yang besar, yang menonjol, bukan. Tapi apa yang dilakukannya telah berdampak bagi sejarah gereja. Demikian pula di antara kita. Kita ini adalah Andreas masa kini. Bukan seorang pelayan yang besar, bukan seorang pelayan yang menonjol. Namun Tuhan ingin pakai saudara untuk menjadi alat kemuliaannya yang berdampak bagi kerajaan surga. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, bahwa tidak ada sesuatu pun pelayanan kami yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak perlulah kami membandingkan pelayanan kami dengan orang lain. Tetapi Tuhan ingin bagaimana kami setia di dalam panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dalam aspek apapun dalam hidup kami Tuhan, ajari kami untuk setia, baik dalam pekerjaan, karir, usaha, keluarga, maupun dalam pelayanan. Tuhan pakai itu. Sekalipun kami bukan orang hebat, kami bukan orang yang luar biasa, apa yang kami lakukan tidak menonjol, tapi Tuhan bisa lakukan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahwa itu dimulai dari diri kami untuk setia melakukannya. Melakukan pelayanan, melakukan apapun yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin untuk kami lakukan. Tuhan, ini kerinduan hati kami, belajar dari Andreas. Tuhan pakai kami. Terima kasih Allah untuk firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.